Kalau kamu menghina, saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa, sama kayak kamu, ya. Saya sampai sekarang masih kuliah dan menjadi mahasiswa. Tapi tolong jaga adab kamu. Assalamualaikum Bang, selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore. Waduh, udah ketemu lagi aja di Polres Tangsel dalam rangka apa Bang? Jadi saya melaporkan mantan ketum BEM atau presiden BEM UGM ya, presiden mahasiswa presiden mahasiswa UGM atau ketum BEM UGM ya, karena dia telah menghina kepala negara ya, Pak Prabowo Subianto, dan menghina Mas Gibran ya, dan memfitnah SPPG dan MBG ya, sehingga dia juga ikut menghina kami dan melakukan penghasutan terhadap program-program SPPG dan MBG itu. Jadi hari ini saya laporkan dia dengan pasal 263 ya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan pasal 433 dan 434 ya, karena telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG. Dan dia juga banyak menghina dan fitnah programnya Pak Prabowo gitu. Makanya hari ini saya sikat dia. Saya nanti akan laporkan lagi yang lainnya ya. Jadi saya nggak main-main ya. Saya ini memang tukang lapor, tukang somasi, tukang lapor gitu. Alhamdulillah udah banyak yang di penjara ya. Hari ini banyak juga orang yang setelah diproses di Polres dan Polda atas laporan saya. Ya, jadi itu aja dari saya ya. Tio, kamu anak baru kemarin ya, baru jadi aktivis. Kritis boleh, tapi jangan menghina, jangan menyerang pribadi Pak Prabowo ya. Jangan menghina Mas Gibran. Kalau kamu menghina, saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa, sama kayak kamu ya. Saya sampai sekarang masih kuliah dan menjadi mahasiswa. Tapi tolong jaga adab kamu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang melaporkan saya. Momentum ini memang bagus untuk mereka yang ingin mempersembahkan loyalitasnya kepada Pak Presiden Prabowo. Saya berharap, berdoa semoga Pak Presiden memberikan apresiasi terbaik kepada mereka. Saya pribadi akan tetap fokus pada hal-hal yang substantif, pada hal-hal yang strategis. Ya, apabila kita diundang oleh kepolisian untuk datang, ya kita akan datang. Kalau kita diminta untuk memberi keterangan, kita akan berikan. Saya akan pakai energi dan waktu saya secukupnya untuk melayani laporan-laporan ini. Biasa saja, santai saja. Indonesia ini kan rumah bersama yang hampir semua bagian bangunannya itu hampir roboh. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan adalah dengan memastikan setiap anak bangsa itu berperan. Salah satu peran yang saya ambil adalah menjadi warga negara yang kritis, yang tidak rela apabila mereka yang kita perintah untuk memperbaiki bangsa justru malah menghancurkan bangsa. Alhamdulillah, saya masih keliling ke daerah-daerah untuk ketemu dengan teman-teman mahasiswa, ketemu dengan gerakan masyarakat sipil, membangkitkan kesadaran politik, terutama untuk sadar bahwa pemerintahan hari ini memang harus diawasi dengan cara yang tidak biasa. Karena kerusakan yang mereka lakukan juga dengan cara yang tidak biasa. Saya tetap bersyukur masih diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, keberanian untuk mengatakan apa yang menurut saya harus dikatakan dan melakukan apa yang menurut saya harus dilakukan. Ya, Aliansi BEM Fakultas Bersatu menuduh saya macam-macam. Saya terkait dengan siapalah. Ya saya baca itu di beberapa media. Pada prinsipnya begini, jauh sebelum kita bicara soal substansi, mari kita pertanyakan siapa yang bicara. Kan itu adalah aliansi BEM Fakultas Bersatu. Yang aliansi itu saja saya baru dengar ketika mereka menuduh saya macam-macam itu. Sesudah mereka lakukan konferensi pers dengan aliansi BEM Fakultas Bersatu itu kan kemudian banyak yang speak up. Terutama kampus, organisasi yang mereka klaim mereka adalah pimpinannya. Kemudian ada ketemu fakta, ada yang sudah bukan mahasiswa tapi masih mengaku mahasiswa. Ada yang bukan ketua BEM tapi mengaku ketua BEM. Bahkan yang paling lucu adalah ada yang kampus itu tidak ada BEM tapi dia mengaku sebagai BEM. Organisasinya saja tidak ada. Lah kok dia mengaku sebagai ketuanya? Ini kan satu hal yang saya kira harusnya jadi catatan ya bagi pihak-pihak yang pengen menyebarkan penggiringan opini sekaligus fitnah. Yang mbok pinter dikit kalau misal mau lakukan fitnah. Kan kita di Universitas Bung Karno memutuskan menjadi pengkhianat dengan menerima imbalan karena mau ketemu dengan Mas Wapres Gibran. Saya kira sebenarnya jauh daripada yang tampil di publik, potret-potret yang seperti ini juga banyak terjadi, tetapi tidak semua kita mampu memahami. Tidak semua dari kita mampu mengetahui
catatan saya bagi teman-teman yang hari ini masih berjuang, coba kita mari membaca ulang perjuangan kita. Kalau kita memang tidak siap dengan rasa keprihatinan, kita tidak siap dengan kesulitan, maka sebaiknya tidak usah berjuang karena akan berakhir sebagai pecundang. Prinsipnya begini, setiap hal yang saya alami sebagai bagian dari proses perjuangan ini kan tidak jauh dari yang namanya teror. Ketika ada upaya untuk melacak saya dengan alat yang sangat biasa, sehingga saya bisa menemukan itu, menurut saya pesannya jelas, supaya saya sadar bahwa ada kekuatan tertentu yang sedang melacak dan mengintai saya. Dan itu hanya satu dari sebagian banyak yang mungkin tidak bisa saya ceritakan publik. Saya pribadi memilih untuk tidak melaporkannya ke polisi, karena kalau saya melaporkan semua hal yang mengancam saya, terlalu banyak yang harus dilaporkan. Lo kuliahnya baru sekali, gue udah 9 kali kuliah. Ya, gue udah 9 kali kuliah. Dan sampai hari ini gue masih tercatat sebagai mahasiswa. Bukan mahasewa ya, tapi mahasiswa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat lu ya, cari-cari gue. Gue cari juga lu, emang gampang nyari orang. Hah? Lu cari ya gue cari juga. Gak usah ngancem-ngancem. Hak gue juga untuk protes ketika presiden gue dihina. Ya. Dan ingat, gak usah bawa-bawa mahasiswa. Gue juga mahasiswa. Lo kuliahnya baru sekali. Gue udah 9 kali kuliah. Ya. Gue udah 9 kali kuliah. Dan sampai hari ini gue masih tercatat sebagai mahasiswa. Bukan mahasewa ya, tapi mahasiswa. Di 2 universitas. Program doktoral gue baru selesai tahun ini. 2026. Ya. Dan gue sekarang lagi ngambil Magister Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. UMJ. Dan tercatat. Jadi kalau lu orang mengaku mahasiswa, gue juga mahasiswa. Kita jangan mau dibentur-benturkan. Hari ini gue laporin Tio, bukan gue disuruh oleh Pak Prabowo. Gue inisiatif sendiri karena gue dihina oleh Tio. Ya. Dan Tio keterlaluan. Gue dukung Pak Prabowo dari 2009. Sampai hari ini, presiden yang gue bangga-banggain, dihina, dikatain iblis sama Tio. Dikatain Prabowo tolol. Prabowo Subianto bego. Ini gak pantas. Kalimat ini diucapkan oleh anak baru netes seperti Tio. Tio, lu anak baru kemarin, anak baru lahir. Ya, bapak lu aja nggak seumuran dengan Pak Prabowo. Hah? Mungkin sama gue lebih tua gue bapak lu. Tapi lu ngelunjaknya bukan main, Tio. Hari ini gue laporin lu bukan karena gue disuruh oligarki. Salah lu. Gue nggak pernah disuruh Pak Prabowo, gue nggak pernah disuruh Mas Gibran, nggak disuruh siapa-siapa. Gue inisiatif sendiri. Karena lu udah menghina gue. Ya, menghina pribadi gue. Tio, makanya laporan gue masuk. Kalau lu berbicara gue piaran oligarki, gue juga orang salah satu pesakitan di negeri ini. Oleh pemerintah. Ya. Berita acara sumpah gue dibekukan tanpa proses dan tidak ada nomenklatur pembekuan. Di Undang-Undang 18 tahun 2003. Sampai hari ini gue gak bisa beracara di persidangan. Hanya bisa di luar persidangan. Kalau bicara sakit hati, gue lebih sakit hati. Gue membela klien gue, menegakkan fiat justice surat kulum. Tegakkan keadilan walau orang itu runtuh, membela klien setengah mati. Solid dengan klien sampai jabatan gue pun dicopot, paksa oleh pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung. Jadi kalau bicara sakit hati, gue tersentuh langsung. Gue korbannya di bangsa ini, korban penjoliman tentang penegakan hukum. Gue juga protes, tetapi cara protes gue tidak maki-maki Pak Prabowo, ya tidak menghina Mas Gibran. Kalau bicara sakit hati, lu belum seberapa, Tio.